Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran PKWU. Materi hari ini adalah pemasaran dan perencanaan usaha. Materi kita ada 4. Yang pertama, pengertian pemasaran. Yang kedua, fungsi pemasaran. Yang ketiga, jenis-jenis pemasaran. Dan yang keempat, komponen perencanaan usaha. Nah, kita mulai dari pengertian pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Lalu fungsi pemasaran ada 4. Yang pertama, pengenalan produk. Produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pemasar harus menunjukkan keunggulan dari produk yang dipasarkan. Kedua, riset atau penelitian. Riset memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Ketiga, distribusi. Distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas dan memastikan produk mudah didapat oleh pelanggan. Kemudian layanan purna jual, pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang memiliki keluhan atau klaim setelah kegiatan jual beli berakhir. Ada 4 jenis-jenis pemasaran. Yang pertama adalah branding. Produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenal. Di sini saya contohkan adalah Starbucks. Kemudian ada iklan siaran. Iklan siaran adalah sebuah serangkaian siaran yang dibuat dan dibayar oleh sebuah badan usaha untuk memasarkan produk. Kalian bisa lihat iklan-iklan yang biasa muncul di TV atau radio. Kemudian ada multi level marketing. Di sini pemasaran berjenjang. Maksudnya adalah strategi di mana tenaga penjual tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Terakhir ada internet atau online. Pemasaran dapat dilakukan melalui sosial media. Target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyaknya penyedia jasa iklan yang memiliki fitur ini. Kemudian ada perencanaan usaha. Perencanaan dalam pengertian ekonomi artinya fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Sedangkan usaha adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dilaksanakan secara legal dengan menggunakan kombinasi sumber daya atau faktor-faktor produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh manfaat finansial, yaitu laba bisnis atau laba usaha. Dari 2 pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa perencanaan usaha adalah proses penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Yang terakhir ada komponen perencanaan usaha. Yang pertama, deskripsi usaha. Deskripsi usaha memuat uraian secara singkat bidang usaha yang dijalankan, potensi produk yang direncanakan saat ini, dan kemungkinannya di masa depan, serta informasi peluang pasar perkembangan produk untuk bisa bertahan dan menyesuaikan dengan pasar. Lalu ada analisis pasar. Analisis pasar sangat perlu agar dapat memahami seluruh aspek yang memiliki kaitan erat dengan pasar.
Hal ini berguna untuk menentukan target pembeli dan target penjualan dalam perencanaan usaha serta strategi pemasarannya. Yang ketiga ada analisis pesaing. Analisis pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing usaha dalam satu pasar yang sama. Setelah menemukan kekuatannya, kemudian mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda dengan pesaing. Nah, lalu yang keempat, ada rencana desain dan pengembangan. Rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Hal ini berguna untuk membuat rencana anggaran biaya produksi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, ada rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Kemudian yang keenam, ada pembiayaan. Faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam sebuah rencana bisnis. Dari mana sumber daya berasal dan bagaimana mengatur anggaran agar efisien, namun tetap berjalan lancar. Yang ketujuh, ada simpulan usaha. Simpulan usaha merupakan uraian dari seluruh kerangka rencana kerja. Simpulan usaha berisi simpulan kegiatan, baik hambatan maupun kekurangan dari kegiatan usaha.